gastritis. Yang pertama, gastritis merupakan peradangan permukaan mukosa lambung yang bersifat akut dengan kerusakan erosif. Nah, ini menurut Lin Inayah 2003. Nah, sedangkan yang kedua, gastritis merupakan peradangan pada lapisan lambung. Ini menurut Mazdas Kosa 2003. Nah, yang ketiga, itu ada gastritis adalah proses inflamasi pada lapisan mukosa dan submukosa lambung. Ini menurut Suryono 2001. Yang kedua itu ada etiologi gastritis. Nah, bentuk terberat dari gastritis akut disebabkan oleh mencernanya asam alkali kuat yang dapat menyebabkan mukosa terjadi gangguan atau gangren atau purkasi. Nah, itu pembentukan jaringan perut dapat terjadi yang mengakibatkan obstruksi pleuris. Nah, gastritis yang merupakan pada pertama dari infeksi sistemik akut. Gastritis kronis biasanya disebabkan infeksi bakteri Salmonella. Itu menurut Suryono 2003. Beberapa etiologi yang menimbulkan gastritis antara lain, yang pertama itu ada inflamasi bakteri pylori, yang kedua stres akut, yang ketiga pemakaian obat AINES dalam jangka waktu yang panjang, yang keempat penyakit kronis. Itu menurut Al-Sarif 2012. Baik, yang selanjutnya itu ada klasifikasi gastritis. Nah, klasifikasi gastritis yang pertama itu dibagi menjadi dua, yaitu gastritis akut dan gastritis kronis. Nah, kalau gastritis akut itu adalah rusaknya lambung itu secara pendek atau jangka pendek, sedangkan gastritis kronis itu adalah rusaknya mukosa lambung dalam jangka waktu panjang. Nah, untuk gastritis kronis itu dibagi juga menjadi dua tipe. Ada tipe A dan ada tipe B. Tipe A itu mampu menghasilkan imun sendiri, yang dikaitkan dengan atrofi dari kelenjar lambung. Sedangkan kalau tipe B lebih lazim, akan tetapi tipe ini diikat dengan infeksi bakteri Hilosober, itu menimbulkan diskas pada lambung. Itu menurut Al-Salif 2013. Patofisiologi lambung adalah sebuah kantung otot yang kosong terletak di bagian kiri di atas perut, tepat di bawah tulang iga. Lambung orang dewasa memiliki panjang berkisar 10 inci. Bila lambung dalam keadaan kosong, maka ia akan melipat seperti sebuah akordium. Ketika lambung mulai terisi dan mengembang, lipat-lipat tersebut secara bertahap terbuka. Lambung memproses dan menyimpan makanan secara bertahap, melepaskan ke dalam usus kecil. Ketika makanan masuk ke dalam esofagus, dan lambung akan membuka dan membiarkan makanan masuk melewati lambung. Setelah makanan masuk ke lambung, sphincter menutup berarti di dalam lambung. Dinding lambung akan mulai menghancurkan makanan tersebut. Pada saat yang sama, kelenjar-kelenjar yang berada di mukosa pada dinding lambung mulai mengeluarkan cairan lambung, termasuk enzim-enzim dan asam lambung untuk lebih menghancurkan makanan tersebut. Al-Sarif 2012. Satu komponen cairan lambung adalah asam-asam yang sangat korosif, sehingga paku bis dapat larut dalam cairan ini. Dinding lambung dilindungi oleh mukosa bikarbonat, sehingga terhindar dari sip korosif hidrogen. Fungsi dari lapisan pelindung lambung ini adalah agar cairan asam dalam lambung tidak merusak dinding lambung. Adapun terjadi yang proses gastritis yang biasa terkena oleh bakteri, obat-obatan anti nyeri yang berlebihan, infeksi bakteri, virus, maka keseluruhan faktor di atas akan merusak impeden sawar pada lambung. Ketika asam ke mukosa dengan keadaan efektif sawar yang dihancurkan tadi, maka akan terjadi penghancuran sel mukosa. Dengan sel mukosa yang hancur, ini mengakibatkan fungsi dari tidak berfungsi. Akhirnya asam tidak dapat dikontrol, sehingga terjadi peningkatan asam urat di lambung, dan ketika mengenai dinding lambung akan menimbulkan nyeri lambung perih karena dinding lambung mengalami inflamasi. Al-Sarif 2012. Dalam menghancurkan sel mukosa oleh asam, maka mengakibatkan peningkatan histamik sehingga meningkatkan terhadap protein, meningkatkan kemudian plasma mengalami kebocoran di intestinum, maka terjadi
dalam lambung. Sekatan asam klorinat akan merangsang klorid sehingga potensi pembebasan meningkat dan kemudian akan diubah menjadi pepsin dan mengakibat akan menurun fungsi sawah dan kemudian terjadi hancurnya pena-pena kecil dan kemudian terjadi pendarahan. Pasarif 2012. Manifestasi klinis: 1. Nyeri efek dan hebat dan nyeri ulu hati. 2. Pendarahan. 3. Hematomis. 4. Melena. 5. Anoreksia. 6. Mual muntah. 7. Kembung. 8. Rasa asam di mulut. Nah, komplikasi terdiri dari perdarahan saluran cerna, ulkus, perforasi, kanker lambung. Dan selanjutnya penata laksanaan. Penata laksanaan terdiri dari 2, yaitu yang pertama gastritis akut. Gastritis akut dibatasi dengan menginstruksikan pasien untuk menghindari alkohol dan makanan sampai gejala berkurang. Kedua, ada bila pasien mampu makan melalui mulut, diet mengandung gizi yang dianjurkan. Selanjutnya, bila terjadi menetap cairan, perlu diberikan secara parenteral. Bila perdarahan terjadi, maka penata laksanaan adalah serupa dengan prosedur yang dilakukan untuk hemoragi saluran gastrointestinal. Yang kedua, ada gastritis kronis. Gastritis kronis diatasi dengan memodifikasi diet pasien, meningkatkan istirahat, mengurangi stres, dan memulai farmakoterapi. Hipoklorid dapat diatasi dengan antibiotik seperti tetrasikilin, amoxicillin, dan garam sismut, pepto-bismol. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pencegahan gastritis. Walaupun infeksi H. pylori tidak dapat selalu dicegah, namun berikut beberapa saran untuk dapat mengurangi resiko terkena gastritis. Yang pertama, makan secara benar. Hindari makanan yang dapat mengiritasi, terutama makanan yang pedas, asam, gorengan, atau berlemak. Yang sama pentingnya dengan pemilihan jenis makanan yang tepat bagi kesehatan adalah bagaimana cara memakannya. Makanlah dengan jumlah yang cukup pada waktunya dan lakukan dengan santai. B. Hindari alkohol. Dengan penggunaan alkohol dapat mengiritasi dan mengikis lapisan mukosa lambung, serta dapat mengakibatkan peradangan dan perdarahan. C. Jangan merokok. Merokok mengganggu kerja lapisan lambung, membuat lambung lebih rentan terhadap gastritis. Merokok juga dapat meningkatkan asam lambung sehingga menunda penyembuhan lambung dan mengakibatkan dan merupakan penyebab utama terjadinya kanker lambung. D. Lakukan olahraga secara rutin. Aerobik dapat meningkatkan kecepatan pernapasan dan jantung, juga dapat menstimulus aktivitas otot usus sehingga membantu mengeluarkan limbah makanan dari usus secara lebih cepat. E. Kendalikan stres. Stres meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke, menurunkan sistem kekebalan tubuh, dan dapat memicu terjadinya permasalahan kulit. Stres juga dapat meningkatkan produksi asam lambung dan memperlambat kecepatan pencernaan. Karena stres bagi sebagian orang tidak dapat dihindari, maka kuncinya adalah dengan mengendalikannya secara efektif dengan cara diet yang bernutrisi, istirahat yang cukup, olahraga teratur, dan relaksasi yang cukup. F. Ganti obat penghilang nyeri. Jika memungkinkan, hindari penggunaan obat antiinflamasi non-steroid atau AINS. Obat-obat golongan ini akan menyebabkan terjadinya peradangan dan akan membuat peradangan yang sudah ada menjadi lebih parah. Ganti dengan penghilang nyeri yang mengandung acetaminophen. G. Ikut rekomendasi dokter. Untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, yang tidak merangsang asam lambung naik berproduksi, banyak yang dapat menyebabkan perforasi dinding lambung, sehingga mengakibatkan terjadinya perdarahan. Hindari minum yang mengandung alkohol, merokok, hindari penggunaan obat-obatan keras dalam jangka waktu yang panjang, dan melakukan olahraga yang teratur. Baiklah, asuhan keperawatan gastritis. Pertama, pengkajian anamnesa meliputi nama klien, usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, agama, suku bangsa, alamat.
Tingkat pendidikan. Bagi orang yang tingkat pendidikannya rendah atau minim mendapatkan pengetahuan tentang gastritis, maka akan menganggap remeh penyakit ini. Bahkan hanya menganggap gastritis sebagai sakit perut biasa dan memakan makanan yang dapat menimbulkan serta memperparah penyakit ini. Riwayat penyakit dan kesehatan. Keluhan utama: nyeri di ulu hati, perut sebelah kanan bawah. B. Nyeri. Riwayat penyakit saat ini meliputi perjalanan penyakit dari awal gejala yang dirasakan klien, keluhan timbul dirasakan mendadak atau bertahap, faktor pencetus, upaya mengatasi masalah tersebut. Yang C ada riwayat penyakit dahulu meliputi penyakit yang berhubungan dengan penyakit sekarang, riwayat di rumah sakit, dan riwayat pemakaian obat. Pemeriksaan fisik yaitu review of system. Keadaan umum tampak kesakitan, pemeriksaan fisik terdapat nyeri tekan di kuadran epigastrik. B1 takipenia, B2 takikardi, hipotensi, tensi, distrimia nadi perifer lemah, pengisian kapiler lambat, warna kulit pucat. B3 sakit kepala, kelemahan, tingkat kesadaran dapat terganggu, disorientasi, nyeri epigastrum. B4 oliguria, gangguan keseimbangan cairan. B5 anemia, anoreksia, mual muntah, nyeri ulu hati, tidak toleran terhadap makanan pedas. B6 kelelahan dan kelemahan. Faktor pencetus pengkajian. Yang pertama ada aktivitas atau istirahat, gejala kelemahan dan kelelahan, tanda takikardia, takipnea, hiperventilasi. Yang kedua ada sirkulasi, gejala kelemahan, berkeringat, tanda hipotensi. Kelemahan kulit, membran mukosa berkeringat, takikardi, pengisian kapiler lambat. Yang ketiga ada integritas ego, gejala faktor stres akut atau kronis. Tandanya adalah ansietas, misalnya gelisah, pucat, berkeringat, perhatian menyempit, gemetar, suara gemetar. Eliminasi, gejalanya adalah perawatan di rumah sakit sebelumnya karena perdarahan, gastroenteritis atau GE, atau masalah yang berhubungan dengan GE, misalnya luka peptik atau gaster, gastritis bedah gaster, iradiasi area gaster, perubahan pola defaksi, karakteristik feses. Tanda nyeri tekan abdomen, distensi. Bunyi usus sering hiperaktif selama perdarahan, hipoaktif setelah perdarahan. Karakteristik feses, diare, darah berwarna gelap, kecoklatan atau kadang-kadang merah cerah, berbusa, bau busuk, konstipasi terjadi. Haluaran urin menurun pekat. Makanan atau cairan, gejala anoreksia, mual muntah, masalah menelan, cegukan, nyeri ulu hati, sendawa, bau asam, mual muntah. Tanda mual dengan warna kopi gelap atau merah cerah dengan atau tanpa bekuan darah, membran mukosa kering, penurunan produksi mukosa, tuger kulit buruk. Neurosensi, gejala rasa berdenyut atau pusing, sakit kepala karena sinar, kelemahan. Tanda tingkat kesadaran dapat terganggu, rentan dan agak cenderung tidur, disorientasi, bingung, sampai pingsan dan koma. Nyeri atau kenyamanan. Yang selanjutnya adalah nyeri kenyamanan. Gejala nyeri digambarkan sebagai tajam, dangkal, rasa terbakar, perih, nyeri hebat tiba-tiba disertai perforasi. Rasa ketidaknyamanan atau distres samar-samar setelah makan banyak dan hilang dengan makan. Nyeri epigastrium kiri sampai tengah atau menyebar ke punggung terjadi 1-2 jam setelah makan dan hilang dengan antasida. Nyeri epigastrium kiri sampai atau menyebar ke punggung terjadi kurang lebih 4 jam setelah makan bila lambung kosong dan hilang dengan makan atau antasida. Tidak nyeri. Faktor pencetus, makanan, rokok, penggunaan obat-obat tertentu. Tanda wajah berkerut, berhati-hati pada area yang sakit, pucat, berkeringat, perhatian menyempit. Yang ke-8, kelemahan. Gejala alergi terhadap obat-obatan, misalnya asa, tanda peningkatan suhu
Agioma. Yang kesembilan ada penyuluhan atau pembelajaran. Gejala adanya penggunaan obat resep dijual bebas menggunakan asa, alkohol, steroid, NSAID menyebabkan perdarahan GI. Nah, selanjutnya yaitu diagnosa perawatan. Ada 3. Yang pertama itu nyeri akut berhubungan dengan inflamasi mukosa lambung. Kemudian ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. Yang ketiga itu ada nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia. Lanjut, itu ada intervensi. Kami mengambil sumber dari SDKI, SLKI, dan SIKI. Diagnosa yang pertama tadi itu nyeri akut berhubungan dengan inflamasi mukosa lambung, SLKI. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan pasien mampu menunjukkan tingkat nyeri dengan kriteria hasil keluhan nyeri, meringis, gelisah, dan kesulitan tidur pasien itu bisa berkurang. Ada SIKI, itu ada manajemen nyeri, observasi, identifikasi lokasi nyeri pasien di mana, kemudian frekuensinya bagaimana, intensitas nyerinya bagaimana, sedang, ringan, atau berat. Kemudian ada terapeutik juga, berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri seperti kompres dingin pada daerah yang nyeri. Ada juga edukasi, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Jelaskan kepada pasien apa penyebab nyeri itu bisa timbul. Kemudian ada diagnosa yang kedua itu intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. Setelah dilakukan tindakan selama 1x24 jam, diharapkan pasien mampu intoleransi aktivitas dengan hasil frekuensi nadi, saturasi oksigen, kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ada SIKI-nya yaitu terapi aktivitas, observasinya identifikasi defisit tingkat aktivitas, identifikasi kemampuan berpartisipasi dalam aktivitas tertentu. Ada terapeutik, fasilitasi fokus pada kemampuan bukan defisit yang dialami, sepakati komitmen untuk meningkatkan frekuensi dan rentang aktivitas. Kemudian terakhir itu ada edukasinya, jelaskan metode aktivitas fisik sehari-hari, jika perlu ajarkan cara melakukan aktivitas yang dipilih. Kemudian diagnosa yang terakhir yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan anoreksia. Setelah SLKI-nya, setelah dilakukan intervensi perawatan selama 1x24 jam, pasien diharapkan mampu menunjukkan status nutrisinya dengan kriteria hasil, porsi makanan yang dihabiskan, berapa porsi yang dihabiskan, kemudian kekuatan otot tubuhnya seberapa kuat, kemudian pengetahuan tentang pilihan makanan sehat, pengetahuan pasien bagaimana apa saja makanan yang sehat untuk tubuhnya, kemudian pengetahuan tentang standar asupan nutrisi yang tepat. Itu kemudian SIKI-nya itu ada manajemen nutrisi, observasinya identifikasi status nutrisi pasien, apakah gemuk, normal, ataupun kurus. Kemudian identifikasi alergi makanan terhadap pasien, apakah pasien ada alergi terhadap makanan tertentu.